WhatsApp atau apapun itu enggak, belum ada. Baik. Terus, untuk kompensasi mungkin, sempat ada, cuman itu dalam artian, apa ya, ada sesuatu gitu. Pak! Pak! Pak, telepon Pak! Pak Idris mati! Pak! Pak Idris mati! Sudah terlanjur ditahan lama Bang, gimana? Sekarang bebas. Tidak Bang, yang penting Tuhan yang buktikan. Sangat merugikan dan menjijikkan. Jika putusan ini menjadi presiden yang ada di Republik Indonesia, maka setiap wanita yang ada di Indonesia jiwanya terancam. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. 3 hakim memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua. Ini adalah sesuatu yang biasa, bukan menyepelekan. Oktober 2023 yang kelabu, Dini Sera Afriani meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur. 9 bulan kemudian, Ronald Tanur terdakwa pembunuh Dini Sera justru divonis bebas. Hakim menyatakan Ronald bebas dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Janggal, Dini justru dinyatakan tewas karena alkohol, bukan karena dilindas. Kini keluarga Dini mencari keadilan ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial. Ada apa sebenarnya di balik putusan hakim dan bagaimana perjuangan keluarga Dini akan bermuara? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi vonis bebas pelindas Dini. Untuk membahas mengenai putusan hakim yang kontroversial sudah bergabung bersama kami di studio interupsi. Ada di sebelah kanan saya Bapak Marwarar Siahaan, mantan hakim peradilan umum. Selamat malam. Selamat malam. Pak Maruf. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Anissa. Dan sudah bergabung melalui sambungan live bersama kami Alfika Risma, adik dari almarhumah Dini Sera. Selamat sore Mbak Alfika. Baik, kami juga akan menyapa Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Selamat malam Pak Harley. Baik, saya akan ke Pak Harley terlebih dahulu. Pak Harley, Anda melihat ada Oke, sebelum saya bergabung dengan Pak Harley karena memang masih ada kendala audio, kita saksikan informasi terkait Gregorius Ronald Tanur justru tertawa, merasa lega usai hakim memvonis bebas dirinya. Ia melenggang keluar penjara dan lolos begitu saja setelah dituntut 12 tahun penjara karena menganiaya Dini Sera. Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur memantik ragam reaksi publik. Ronald Tanur, terpidana penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, dituntut jaksa 12 tahun penjara. Namun kini ia melenggang bebas usai hakim menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti bersalah. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Orang hakim yang bernama Erin Tuah Damanik dan kawan-kawan memvonis seorang pembunuh. Putusan Hakim Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo dinilai janggal. Gelombang dukungan berbagai lapisan masyarakat menuntut keadilan untuk Dini mengalir deras. Adalah aksi duka terhadap meninggalnya hukum dan keadilan. Sementara, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan kontroversial Majelis Hakim merupakan suatu hal yang normal. Ini adalah sesuatu yang biasa. Biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan.
Dan inilah wajah sumringah Ronald Tanur usai divonis bebas. Gimana? Sudah terlanjur ditahan lama bang, gimana? Sekarang bebas. Pengacara dan keluarga korban Dini tak terima dengan putusan hakim dan melaporkan ketiga hakim ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jika putusan ini menjadi presiden yang ada di Republik Indonesia, maka setiap wanita yang ada di Indonesia jiwanya terancam. Karena bisa saja dia dibunuh kapanpun, jika tidak ada saksi dia bisa dibebaskan kapanpun. Bukan hanya publik yang marah atas putusan hakim. Beragam umpatan disampaikan Komisi 3 DPR RI saat audiensi dengan keluarga korban Dini Sera Afrianti. 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Justice for Dini menjadi seruan keadilan yang menggema. Vonis janggal hakim dan Ronald Tanur yang kini berjalan leluasa setelah menganiaya Dini Sera. Akan kemana keadilan bagi Dini berdiri? Baik pemirsa, kami akan berbincang dengan Pak Harli, Kapus Penkum Kejagung. Pak Harli, menanggapi putusan ini seperti apa? Apakah tanggapannya akan sama dengan Humas PN Surabaya yang mengatakan ya biasa saja? Baik Mbak, jadi yang pertama sesuai dengan sikap kami yang sudah kami sampaikan ke berbagai media, bahwa tentu kami akan melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara kita, yaitu mengajukan kasasi. Nah saat ini walaupun kami masih punya waktu 14 hari, tapi di Kejaksaan Negeri Surabaya sudah dibentuk tim yang akan menyusun memori kasasi yang sekarang sedang bertugas untuk kembali membaca berkas perkara, kemudian mengumpulkan semua dokumen-dokumen dan fakta-fakta persidangan, dan secara sesuai waktu tentu tim ini akan mencoba untuk menyusun memori kasasi supaya lebih komprehensif yang didasarkan pada fakta-fakta. Pak Harli, berarti salinan putusannya sudah dapat ya Pak ya? Ya, hari Selasa yang lalu itu yang mau saya sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya sudah secara resmi menerima salinan putusan. Jadi juga tim kita sedang melakukan kajian, ya, mencermati, membaca kembali secara menyeluruh sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk menyusun memori kasasi dan mengajukannya pada waktunya. Baik, Pak Harli, menurut Anda sebenarnya seperti apa sih pertimbangan-pertimbangan yang justru diabaikan oleh hakim? Nah, jadi baik, supaya saya sampaikan secara komprehensif ya, bahwa surat tuntutan tentu disusun berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Nah, kalau kita melihat ya secara cepat saya sampaikan, yang pertama ada fakta yang menyatakan bahwa antara pelaku dan korban itu berpacaran. Ya, ada hubungan spesial. Yang kedua, pada peristiwa itu antara pelaku dan korban berada pada ruang dan tempat serta waktu yang bersamaan. Ya, kalau kita lihat dari keterangan-keterangan itu, bahkan malam itu dari lift ya, kemudian pergi lagi ke resepsionis, balik lagi berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada percekcokan di antara pelaku dan korban. Yang keempat ada kekerasan, ada pemukulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Yang kelima, dari CCTV yang sudah diputar berulang-ulang di pengadilan, menunjukkan bahwa ada bekas pelindasan dari mobil yang dikendarai oleh pelaku terhadap korban. Karena ketika malam hingga pagi, subuh ya, bahwa korban selongsoran di depan sebelah kiri mobil pelaku. Lalu kemudian diajak untuk pulang dan tidak mau dan diam ya. Lalu pelaku menaiki mobil, menyetir dengan arah ke kanan sehingga ban belakang melindas. Nah, kemudian visum ini saya sampaikan Mbak supaya ini jelas nanti para narasumber lain bisa mencermatinya.
dari Visum et Repertum menyatakan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Lalu kita lihat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa kematian korban lebih disebabkan karena pengaruh alkohol. Iya. Lalu pertanyaannya adalah sejak kapan alkohol itu bisa menyebabkan luka robek majemuk? Iya. Nah, kalau kita lihat luka robek majemuk itu berarti ada banyak luka robek yang dialami oleh korban dan itu lebih disebabkan karena kekerasan tumpul. Itu. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar bagi kami, apalagi misalnya dalam pertimbangan hakim juga dinyatakan tidak ada saksi yang melihat langsung. Nah, kemudian menyatakan bahwa terdakwa secara beritikat baik sudah membawa korban ke rumah sakit. Nah, saya kira hal-hal ini adalah satu pertimbangan yang sangat sumir yang dilakukan oleh hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal dakwaan, Mbak, ya, jaksa penuntut umum dalam perkara ini sudah menyusun ya surat dakwaan secara berlapis karena ada pasal pembunuhan 338, ada pasal penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang pasal 351 ayat 3, ada pasal karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang 359. Kemudian ada pasal penganiayaan biasa. Nah, saya kira secara awam saja pun kalau menyandingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal dakwaan ini, saya kira tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa. Saya kira begitu, Mbak. Baik, saya sudah bergabung juga bersama kami Alfika Risma, adik dari almarhumah Dini Sera. Selamat malam, Mbak Alfika. Malam, Kak. Mbak Alfika, keluarga bersama kuasa hukum sudah berupaya mencari keadilan ke DPR, ke KY. Sejauh ini seperti apa bantuan dari mereka? Kemarin kan baru selesai dari Mahkamah Agung kan, selesai dari dari Komisi Yudisial. Dari Komisi Yudisial kan itu cuma dapat rekomendasi kan untuk proses ke Mahkamah Agung. Lalu kemarin saya beserta kuasa hukum membuat laporan ke Mahkamah Agung. Lalu itu baru mau diproses gitu. Baik, Mbak Alfika, sejauh ini apakah mohon maaf saya menggali luka lama atas kehilangan saudara Anda. Apakah sebelumnya kakak Anda pernah bercerita bahwa memang hubungannya dengan kekasihnya itu toksik mungkin? Enggak sih, Kak. Kalau untuk maksudnya dia nggak cerita gitu, nggak pernah cerita tentang si terdakwa. Tapi mungkin saya kurang tahu sosok Ronald lebih dalam seperti apa. Mungkin memang seperti itu, cuman almarhum tidak pernah menceritakan. Baik, sejauh ini anaknya usia berapa, Mbak Alfika? Anaknya sekarang usia 13 tahun ini. Baik. Sudah bergabung juga bersama kami Dimas Yemahura. Oke, baik, kami masih menunggu Mbak. Saya ke Mbak Alfika kembali. Mbak Alfika, setelah ini apa lagi upaya yang akan dilakukan oleh keluarga? Kami menunggu Mahkamah Agung dalam proses pelaporan kemarin ke Bawas, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, lalu mungkin nanti bisa yang menunggu dari hasil JPU untuk kasasi itu, Kak. Baik, Mbak Alfika, sejauh ini sudah pernahkah ada itikat baik dari Ronald Tanur maupun keluarganya mungkin untuk meminta maaf atau menawarkan kompensasi atau meminta damai? Untuk meminta maaf secara pribadi, secara langsung belum pernah. Mungkin orang tuanya sebelum dinonaktifkan sebagai anggota
sebagai anggota DPR itu mungkin pernah di waktu konferensi pers mungkin ya. Waktu itu dia sempat di media saja gitu. Tapi untuk WhatsApp atau apapun itu belum ada. Terus untuk kompensasi mungkin sempat ada, cuman itu dalam artian apa ya? Ada sesuatu gitu. Soalnya dia menawarkan hal ya maaf Kak, menawarkan sejumlah uang, ingin menawarkan sejumlah uang. Tapi harus cabut laporan ya? Ya mungkin seperti itu. Tapi gimana ya? Jadi dia bilangnya pokoknya nggak boleh ketahuan sama pengacara gitu aja. Nggak boleh bilang siapa-siapa. Jadi harus minta damai. Terus sama sekali tidak boleh diungkit ya kasusnya ya, tidak boleh bawa-bawa pengacara ya. Betul. Kalau minta maaf, ya silakan. Bahkan itu ke saya pun nggak boleh, soalnya bilangnya cuma ke bapak aja. Oh gitu, jadi tidak boleh diceritakan ke keluarga. Cuman bapak saya aja gitu yang tahu. Minta maaf secara langsung, sowan ke rumah Anda, ke rumah orang tua Anda, minta maaf telah mungkin membunuh putrinya, itu tidak pernah sama sekali, hanya di publik saja? Tidak ada. Bahkan tidak sampai ada sekarang ada. Bahkan dari waktu diberikan tuntutan 12 tahun penjara hingga sekarang terdakwa bebas juga tidak pernah ada permintaan maaf sama sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Alfika telah bergabung dengan kami. Semoga prosesnya lancar, yang diperjuangkan juga berhasil untuk mendapat keadilan bagi Anda, almarhumah kakak Anda dan juga keluarga. Terima kasih Mbak Alfika. Saya ke Pak Maru. Pak Maru, Anda melihat ini hakim kayak sama sekali tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan, bahkan hasil visum et repertum juga seakan-akan diabaikan. Ya, sebelum kita mulai ya, saya kira saya menyatakan berduka cita juga kepada keluarga korban ini dan harapan mereka boleh berhasil dalam memperjuangkan keadilan. Tetapi kasus seperti ini, katakanlah ini kalau dalam situasi negara kita sekarang di mana sebenarnya ada krisis secara nasional, konstitusionalisme dan rule of law, maka ini kasus hakim ini adalah tip of the iceberg. Jadi dia ada di puncak gunung. Karena kebetulan viral aja Bang ya, Pak Maru. Viral. Jadi di seluruh kondisi kita sekarang ini terjadi apa yang dikatakan kerusakan sistem. Anda perhatikan sejak sebelum pemilu kita melihat bagaimana termasuk para pejabat-pejabat melanggar konstitusi. Yaitu ada hakim konstitusi dicabut without due process. Tidak ada proses sama sekali. Kemudian diangkat hakim konstitusi tanpa menuruti apa ketentuan konstitusi dan undang-undang MK. Dan kemudian kita lihat ke bawah sesudah pemilu, menjelang pemilu, bagaimana MK ditabrak begitu hebat oleh suatu putusan yang sama sekali tidak harusnya muncul. Apa yang selalu saya katakan, putusan itu menjadi, kalau di Amerika dikatakan jadi Pak Maru, menurut Anda hal seperti ini lumrah terjadi? Bukan lumrah, sering tapi terjadi. Kegagalan yang ada secara sistemik, secara nasional dari seluruh aparat ini. Apakah kita katakan sekarang, saya melihat hakim dulu, memang hakim itu adalah dalam integrated criminal justice system. Kita harapkan sebenarnya dia akan menjadi juga pengontrol seluruh proses, mulai dari penyidikan sampai putusan. Tapi ketika ternyata seperti ini, tentu ada yang salah di dalam sistem ini. Kalau kita lihat ini, Komisi Judisial juga sudah sejak tahun berapa itu reformasi ada, mereka itu juga menjadi masalah sekarang. Mampukah mereka misalnya meyakinkan Mahkamah Agung untuk melakukan kontrol? Misalnya juga Mahkamah Agung juga tidak melihat perubahan konstitusi sekarang itu, tetap mereka berpedoman bahwa suatu atap itu tidak boleh dengan mudah memeriksa hakim itu. Dan yang terakhir barangkali kita akan melihat seperti ini. Di dalam kasus-kasus seperti ini sebenarnya harus mampu dilakukan legal audit terhadap putusan itu. Kalau sekarang misalnya Pak Jaksa tadi sudah mengatakan pemeriksaan kasasi, ya. Tetapi standar itu juga harus ada pada Komisi Judisial. Bagaimana mengaudit putusan sehingga kita bisa menemukan ini. Kalau tadi Jaksa mengatakan, saya sudah sering juga mendengar
ada visum. Nah, pelanggaran hukum acara kalau bisa ditelusuri salah satu daripada bagian yang harus diawasi itu, apakah memang hakim patuh kepada hukum acara? Baik. Baru kembali nanti soal etik kita bicarakan. Saya kira sementara demikian dulu. Oke, Pak Marwar, saya sudah bergabung juga bersama kami Dimas Yemahura, pengacara keluarga Dini Sera. Selamat malam, Pak Dimas. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemarin ke DPR dikatakan ini pasti hakimnya ada hengki-pengki katanya. Kita akan bahas dengan Pak Dimas dan juga dengan Bang Saur. Usai jeda berikut tetap diinterupsi.